Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Firda Hanifah dari kelas 10 2. Di sini saya akan menceritakan tentang biografi Presiden Soeharto. Nah, biografi Soeharto dimulai pada saat kelahirannya, yaitu pada tanggal 8 Juni 1921 di Dusun Kemusuk, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Soeharto kecil lahir dari pasangan Bapak Kertosudiro yang bekerja sebagai petugas irigasi serta Ibu Sakirah. Setelah lahirnya Soeharto, kedua orang tuanya pun memutuskan untuk bercerai. Soeharto kemudian mulai dititipkan dari kerabat ibunya yang bernama Mbah Kromodiryo hingga pada umur 4 tahun dia dijemput oleh ibunya. Nah, namun tak lama kemudian ia kembali dititipkan kepada adik perempuan dari ayah kandungnya bersuamikan seorang mantri tani bernama Prawiro Diharjo. Di sana Soeharto memperoleh pendidikan dan dibesarkan dengan baik, hingga akhirnya beliau dijemput kembali oleh ayah tirinya. Nah, setelah menyelesaikan pendidikannya di Cekel Muhammadiyah Yogyakarta, Soeharto pun mulai mencari pekerjaan ke sana kemari, karena keluarganya tak ada yang mampu untuk membiayai pendidikan lanjutannya. Nah, pada saat itu mencari pekerjaan bukanlah sesuatu yang sangat mudah, hingga akhirnya Soeharto pun memutuskan untuk merantau ke Wuryantoro karena banyaknya kenalan yang ada di daerah tersebut. Nah, Soeharto pun mendapatkan pekerjaan menjadi pembantu klerek pada sebuah bank desa. Dari sana, Soeharto mempelajari tentang pembukuan. Hal yang tidak terduga pun terjadi. Soeharto tidak sengaja merobek kain batik satu-satunya yang menjadi seragam hariannya untuk bekerja. Akhirnya, Soeharto mudah dipecat dan ia pun kembali merantau ke Solo. Nah, saat merantau ke Solo, ia pun tidak menemukan pekerjaan dan hari-harinya pun diisi dengan kegiatan gotong royong. Tapi, suatu saat dibukalah pendaftaran masuk KNL atau Tentara Kerajaan Hindia Belanda. Soeharto pun diterima dan menjalani dinas pertamanya selama 3 tahun di Korpsverband di Gombong. Gayung bersambut, Soeharto pun menjadi lulusan terbaik dan ditugaskan menjadi wakil komandan regu di Batalion 13 Rampal Malang. Selain itu, Soeharto juga menjalani praktek di Pantai Pertahanan Gresik selama kurang lebih 2 minggu. Hingga penyakit malaria pun menyerangnya dan terpaksa Soeharto dirawat di rumah sakit. Setelah sembuh dari penyakitnya, Soeharto pun ikut ujian masuk sekolah kader di Gombong untuk mendapatkan gelar sersan. Setelah mendapatkan gelarnya, ia pun ditugaskan kembali ke Bandung untuk dijadikan cadangan pada markas besar Angkatan Darat bertempat di Cisarua. 2 minggu setelah menjalani penempatan di Cisarua, pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda pun menyerah kepada Jepang. Karena takut ditangkap Jepang, Soeharto pun memutuskan untuk pulang ke Yogyakarta. Saat itu pula, malaria kembali menyerangnya dan membuatnya harus terbaring di tempat tidur selama 6 bulan. Setelah sembuh, Soeharto pun kembali mengadu nasib di Yogyakarta dengan mengikuti tes les mengetik. Tidak lama kemudian, dibukalah penerimaan keanggotaan ke Ibuho, yakni nama polisi Jepang di Indonesia. Soeharto pun diterima dan lulus dengan predikat terbaik. Nah, karena keberhasilannya, ia pun dianjurkan mendaftar menjadi tentara sukarela peta, pembela tanah air. Soeharto diterima, dilatih menjadi komandan peleton Sodanco. Seusai menjalani masa pendidikan, Soeharto pun ditempatkan di Batalion Waites Yogyakarta, pos pertahanan di Gelahah, Pantai Selatan Yogyakarta, serta Madiun. Keberhasilannya menjadi Sodanco mengantarkannya menjadi komandan kompi Cudanco untuk mempelajari strategi perang. Seusai pendidikan, ia ditempatkan di Seibu, yakni markas besar peta di Solo Kusumayodan. Karir militer Soeharto pun berjalan mulus dari sini. Ia ditugaskan di berbagai markas besar peta yang ada di beberapa daerah.
ia berhasil bebas dari pembersihan karena pemberontakan peta di Blitar. Hingga akhirnya oleh Jepang ia ditempatkan di kaki Gunung Wilis, Desa Brebek, Selatan Madiun untuk melatih prajurit peta. Setelah sukses dengan karir militernya, melalui surat perintah 11 Maret pada tahun 1967, Soeharto mulai menggantikan kedudukan Soekarno menjadi presiden. 1 tahun kemudian pada Maret 1968, Soeharto ditetapkan menjadi presiden kedua oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Masa pemerintahan Soeharto pun dinamakan Orde Baru. Hal pertama yang menjadi fokus Soeharto pada saat itu adalah perbaikan ekonomi. Kiblat ekonomi yang digunakan Soeharto pada saat itu adalah tim ekonom didikan Barat. Nah, pertumbuhan ekonomi Indonesia pun naik pesat, bahkan berhasil melakukan swasembada pangan pada tahun 1980-an. Hal ini membuat Soeharto dijuluki sebagai Bapak Pembangunan. Jika sekarang kita mengenal tentang keluarga berencana, itu merupakan salah satu peninggalan program yang direncanakan di masa pemerintahan Soeharto di bidang kesehatan. Program ini membuat Indonesia mendapat penghargaan dari PBB sebagai negara percontohan. Di bidang politik, Soeharto melakukan pemangkasan partai-partai politik, hingga muncullah Partai Golongan Karya sebagai partai dominan pada saat itu. Golkar menjadi partai yang selalu memenangkan pemilihan umum pada masa Orde Baru tanpa adanya partai oposisi. Kebijakan di bidang politik inilah yang memunculkan keluhan di masyarakat. Hal ini memunculkan kesan anti-demokrasi dan otoriter di kalangan masyarakat. Hingga pada puncaknya, terjadilah peristiwa penting di tanggal 15 Januari 1974 yang lebih dikenal dengan istilah Malapetaka 15 Januari. Di mana massa turun ke jalan menolak modal asing yang selama ini menjadi salah satu pilar program ekonomi Soeharto. Masalah lain pun berdatangan. Terjadi krisis moneter dan ekonomi berkepanjangan yang mendera kawasan Asia pada tahun 1997. Demonstrasi demi demonstrasi pun terjadi, hingga demonstrasi terbesar terjadi pada tahun 1998 yang dilakukan oleh mahasiswa. Demonstrasi besar-besaran ini mengakibatkan kondisi tanah air menjadi genting. Saat itulah Soeharto dipaksa turun dari jabatannya sebagai presiden. Hingga pada tanggal 21 Mei 1998, Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden. Dan masa reformasi pun dimulai. Nah, Soeharto meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2008 pada pukul 13:10 di Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta. Nah, jenazah Soeharto diberangkatkan dari rumah duka di Jalan Cendana, Jakarta pada Senin 28 Januari 2008 pada pukul 7.30. Nah, jenazah akan diterbangkan ke Solo untuk dimakamkan di Astana Giri Bangun Solo. Nah, itulah tadi biografi Soeharto yang dikutip dari berbagai sumber. Nah, dari biografi Soeharto di atas bisa kita tarik kesimpulan bahwa Soeharto bagaikan dua sisi mata uang. Di satu sisi beliau mengangkat Indonesia dari keterpurukan. Namun di sisi lain, beliau merupakan pemimpin yang anti-demokrasi, yang menyebabkan gejolak masyarakat. Nah, sekian biografi Soeharto dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.